Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai tutorial pengisian data budgeting ASN ataupun Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Nah, kita untuk pengisian data budgeting tersebut, kita harus melihat ketentuannya sesuai dengan Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di sini biasanya itu di kabupaten kota ada semacam peraturan bupati atau wali kota mengenai tipe daripada dinas kecamatan, ada tipe A, tipe B dan seterusnya. Di situ ada. Dan teman-teman juga harus mempedomani peraturan dari daerahnya masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengisian data budgeting untuk tingkat kecamatan. Nah, oke. Untuk kita kupas tuntas tutorialnya, ya mungkin kan pengguna YouTube juga nggak mau lama-lama untuk melihat tutorialnya, apalagi kan ada pekerjaan yang sedang dikerjakan tidak selesai berkaitan dengan hal-hal yang belum paham tentang pengisian daripada data budgeting tersebut. Oke, kita tidak berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Mari kita saksikan tutorial berikut sebagai langkah awal. Oke, terima kasih. Kita saksikan langsung. Oke, teman-teman. Teman-teman langsung saja ke pokok pembahasannya lah. Kan ada nih file atau lampiran yang dikirim oleh BKFSDM ke setiap OPD. Ini bentuknya nih. Yang pertama ada info profil daerah. Kalau di sini kan kita kecamatan tadi, maka di sini info kecamatannya. Kalau di profil daerahnya mudah pengisiannya teman-teman, mudah, tinggal isi aja nih, nggak masalah pun ini. Nah, paling di kebutuhan ABK-nya berapa nih, ya lihat ABK-nya berapa kan, tinggal buat misalnya kebutuhan 50 gitu, masalah 50. Maka ini mudah sekali pengisiannya teman-teman, nggak masalah. Karena sering yang kita harus fokus itu di rekapitulasi pegawainya. Ini ada tipe-tipenya juga nih, ada tipe-tipenya rumah sakit tipe berapa kan gitu. Cuma ini mudah saja pengisiannya teman-teman. Kita langsung ke rekap pegawai aja. Di sini kita masuk ke rekapitulasi data budgeting pegawai tahun 2021. Nah, seperti biasa di paling atas nih ada unit sih. Ini kan kita berusaha kantor camat, maka dibuat di kantor camat. Nah, dari awal kita mulai ini. Nah, ini ada nih kolom nama jabatan struktural dan jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu ada nih semuanya. Seperti biasa kalau di tingkat kecamatan sesuai dengan Permenpan 41 ataupun ada keputusan, ada peraturan bupati wali kota tentang ini ya, tentang kelas daripada jabatan ataupun tipe daripada OPD, tipe A, tipe B, tipe C lah. Di sini kita masuk di paling atas nih, di bawah rekapitulasi ada jumlah PNS keadaan per 30 Desember 2021 nih ya nih. Di sini misalkan nih kita hapus dulu. Camat ya pasti adalah, kalau tinggal kecamatan camat pasti satu orang, maka di sini buat aja satu gitu, buat satu di kolom camat ini satu. Jadi kalau buat satu, nah karena camat ini kan eselon, kalau di sini tuh camat eselon 4, maka kita buat eselon 4 di sini. Satu orang. Sekretarisnya atau sekcamnya satu, misalkan kepala bagian umumnya juga satu. Nah, di sini katakanlah di pelaksananya khusus untuk akan ada berapa nih bawahan ataupun jabatan di bawah Kasubag umum dan kepegawaian misalkan. Di sini ada pengelola kepegawaian, ada pengadministrasi umum, ada pengelola sarana dan prasarana kantor, dan ada penata kearsipan misalkan. Di sini kan keadaan yang sekarang jabatan ini dihuni misalkan oleh satu orang.
maka langsung ke kolom jabatan pelaksana ya, 1. Kalau jabatan fungsional umum ini, jabatan fungsional tertentu ini diperuntukkan untuk guru. Nah, kalau di kantor camat misalkan kan ini jabatan pelaksana semua kan, untuk guru khususnya. Ini nggak kita bahas guru dulu, kita bahas untuk kecamatan dulu. Nah, ketika yang saya bilang tadi pengelola kepegawaian, maka pengelola kepegawaian itu 1 orang misalkan, maka buat 1 di sini. Buat 1, jumlahnya juga 1. Ya, gitu. Nah, untuk administrasi umum 1 orang, misalkan buat 1, nggak masalah. Nah, di pengelola sarana nih, jabatannya ke 1. Kalau misalkan jabatannya 1 buat 1, petugasnya ataupun PNS-nya ada 2 orang di 1 jabatan, nggak masalah, isi 2 gitu, nggak apa-apa. Nah, ini penata arsip ini kalau 1 orang ya buat 1. Kalau ada orangnya 2 di 1 jabatan, maka buat 2, buat 3 nggak apa-apa, dan seterusnya, nggak masalah itu. Yang penting kembali lagi ketentuan Menpan 41 2018 tadi, ya mungkin ada semacam peraturan bupati wali kota tentang ketentuan budgeting ini. Nah, ini keadaan saat ini mungkin sudah selesai teman-teman, ini mudah sekali, nggak apa-apa nih. Kemudian di kolom selanjutnya nih ada jumlah P3K keadaan per 31 Desember. Jika ada buat sama seperti kita isi di jumlah keadaan PNS yang tadi nih. Nah, ini sama pengisiannya, nggak masalah. Nah, kita berbicara di kolom selanjutnya ada jumlah kebutuhan SN. Nah, berdasarkan analisis beban kerja atau ABK-nya. Nah, di instansi teman-teman sekalian, kalau misalkan contoh yang dari awal tadi, di bawah Kasubag Umum dan Pegawaian, di sini butuh lagi di pengelola kepegawaian, mungkin butuh lagi tenaganya, maka langsung dibuat ke jumlah kebutuhan ASN berdasarkan ABK ini, beban kerja ini. Nah, buat aja kebutuhannya dulu. Misalkan pelaksana, maka buat 1. Buat 1, jumlahnya juga 1. Kalau kebutuhannya 2, buat 2, nggak apa-apa. Nah, tergantung pada kebutuhan instansi yang Bapak Ibu kerja gitu. Nah, sekarang kolom terakhir ini BUP tahun 2020. BUP ya. Ini maksudnya BUP ini batas usia pensiun. Nah, jika ada batas usia pensiun ini ya. Batas usia pensiun 2022 misalkan berapa orang buat 1, 2, nggak masalah itu. Ini mudah saja nih teman-teman nih pengisian ini. Nah, kita lanjut ke rekapan pegawai OPD atau instansi. Nah, di sini. Ini saya besarin dulu. Oke. Yang sama nih. Ada nama unit organisasi kantor camat apa, jalan email. Nah, di sini yang saya merah ini rekapitulasi data kepegawaian tahun 2021. Ada nama jabatannya, ada nama NIM-nya, tinggal diisi aja. Nah, isi aja nih. Jumlah nama pegawai pengelola pegawaian siapa, buat nama. Nah, ini ada kalau di kecamatan ada nih kasih pemerintahan ini. Nah, kasih pemerintahan ini seperti yang saya bilang tadi, kalau pengadministrasi umum ini jabatannya kan 1 nih ceritanya nih. Tapi kenapa dibuat 2 gini? Karena dihuni oleh 2 orang petugasnya, makanya dibuat 2. Buat aja nama petugasnya siapa, nama petugasnya. Misalkan Halim Tahar. Halim Muntahar. Nah, buatnya NIP-nya berapa dan NIP, dan seterusnya. Ini ada satu lagi. Karena kan satu jabatan dihuni oleh 2 orang petugas misalkan, buat 2 kan gitu. Nah, buat 2 ini buat juga apa? Ini buat juga. Ini misalkan Aska misalkan. Nah, buat terus. Nah, dan NIP-nya buat.
Nah, kemudian di selanjutnya ini ada analis kependudukan dan catatan sipil di bawah kasih pemerintah atau kepala seksi pemerintahan ya. Satu orang ya, buat satu, namanya siapa, buat satu ya nama sama kayak yang di atas tuh. Kemudian yang pengaruh usaha umum, yang sekdesnya ada sekretaris desa misalkan, buat aja. Nah, ini kan sekretaris desanya nih di bawah pemerintahan kalau di kantor camat tuh kan. Ini buat desanya apa? Buat desanya A misalkan, desa sekdes desa A misalkan, apa nama desanya, buat nama desanya. Kemudian di sini juga seterusnya buat. Jadi lupa juga nama sekdesnya di sini, nama sekdesnya, nama sekdesnya. Jangan lupa. Oke. Ini mudah sekali. Nah, ini di sini nama jabatannya, misalnya nama camat lurahnya siapa, diisi terus ini. Oke, ini mudah sekali. Kemudian di peta jabatannya nih saya kecilin dulu lah. Nah, ini kalau di sini nih ya, ini bentuk filenya, bentuk formnya, bentuk formatnya. Nah, gini. Ini ada kekuatan pegawai misalkan. Ada berapa orang yang pangkatnya 2C ya, buat. Ada berapa orang pangkatnya 3D misalkan, buat aja berapa nih jumlah ini. Ya, nah, jumlahnya. Maka yang 1B 1A kalau memang nggak ada ya kosong aja, apa-apa kosong aja. Nah, di sini ada di peta jabatannya ada camatnya, nama pejabat, nama camatnya siapa, pangkatnya apa, pendidikannya apa, tulis ini. Nah, langsung kita ke kasih di bawah kantor camat ya. Untuk saat ini kita masuk di kasih. Nah, tadi kan udah masuk ke umum nih, kita masuk ke kasih ketentraman ya. Nah, ketentraman. Nah, oke. Nggak geser nih, sorry teman-teman. Oke, dikasih ketentraman nih, saya merahin ya, kuning. Kasih ketentramannya. Di sini tulis nama kasihnya, kepala seksinya siapa, pangkatnya apa, sekolahnya apa, 1 terus 2. Ini ada jabatannya. Jabatannya di kolom B, kolom K. Apa nih maksudnya? Kolom B ini berarti pegawai atau petugas saat ini yang sekarang ini. Sedangkan kolom K ini kebutuhannya. Misalkan contoh gini, pengelola data keamanan dan ketertiban. Maka yang ada saat ini petugasnya 1 orang di jabatan tersebut. Maka kecamatannya dengan 1 orang ini maksimal nggak untuk bisa bekerja dengan baik karena personel 1 orang. Nah, kalau yang nggak maksimal maka bisa dibuat ini butuh lagi 1 orang lagi, atau butuh 2 orang, buat 2, nggak apa-apa. Kemudian di pengadministrasi umum berapa orang di situ, jabatannya 1, yang dihuni ada 2 misalkan. Ketika diisi oleh 2 orang pegawai maka pasti nggak butuh lagi kan gitu. Nah, maka kosong aja. Ini juga sama nih, pengelola ketertiban 1 orang. Nah, kalau misalnya emang butuh pengelola ketertibannya 1 orang lagi, buat aja di sini butuh 1 orang lagi gitu. Nah, ini gampang sekali nih. Ya, oke. Nah, mungkin Oke teman-teman, kita lanjut ke form selanjutnya, yaitu proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan. Nah, di sini cara pengisiannya kan di sana kolom nama jabatan ya, dan nama jabatan sesuai yang di awal tadi. Nah, budgeting pegawai saat ini di kolom nomor 3 nih, kita harus buat jumlah pegawai saat ini di instansi kita bekerja itu berapa. Cerita kecamatan tadi ya, kita bahas kecamatan aja lah. Oke, di sini ada 34 misalkan. 34 ini
Sedangkan kebutuhan ABK-nya ada 80 misalkan, ataupun jangan 80 banyak kali, ya 50 lah. Maka ada berapa nih jabatannya? Ada 16 orang lagi yang kosong kan, yang belum terisi jabatan tersebut. Nah di sini camatnya satu, kita buat satu, ada sekcamnya atau sekretaris kecamatan satu orang, kasubag satu orang. Nah kebetulan di bawah kasubag umum itu pengelola kepegawaiannya di ABK-nya ada jabatannya, tapi orangnya nggak ada misalkan. Buat di sini nol. Di ABK-nya kebutuhannya untuk jabatan tersebut satu, buat aja satu. Nah gitu, buat aja tuh. Kemudian gini, kalau emang di sini kan ada nih jabatan administrasi umum ini ada pegawainya buat dua, maka ABK-nya dua gitu, ada dua orang misalkan. Nah ABK-nya misalnya gini, maaf teman-teman, administrasi umum pegawai saya ini ada dua orang. Nah dua orang, maka jabatan ABK-nya satu, makanya buat satu. Jabatan satu diduduki oleh dua pegawai itu bisa, maka buat di sini. Nah, ini satu ini jabatannya, maka pegawai yang menduduki jabatan tersebut dua orang, maka di sini dua. Nah gitu. Kemudian ada lagi nih penata kearsipan, ini aja pegawai yang di penata kearsipan ini ada satu orang. Nah di sini ada satu. Oke. Selanjutnya di pengelola sarana sama juga nih, kalau emang satu ada ya buat satu, ABK-nya juga satu kan, jabatannya satu dihuni oleh satu orang. Dihuni oleh dua orang bisa juga. Nah kemudian di proyeksi. Nah di proyeksi itu kan ada nih kolom jumlah yang akan pensiun tahun 2000 berapa? Tahun 2022 satu orang. 23 ada nggak? Oh nggak ada, buat kosong. Ini akan pensiun ini siapa? Ini katakanlah ini PNS yang menduduki jabatan di penata arsip, dia akan pensiun tahun 2024, ya buat di sini satu orang gitu, satu orang buat. Nah selanjutnya ini udah bisa teman-teman, nggak apa-apa nih. Selanjutnya di pegawai yang dibutuhkan 2000 akan 5 tahun ke depan nih ceritanya, 5 tahun ke depan tuh 2022, 23, 24, 25 dan 26. Ketika di jabatan ini misalkan kan di Kasubag Perencanaan Keuangan di bawah kantor camat itu dan pelaporan ada bendaharanya, ada administrasi keuangan di sini ya, di Kasubag Keuangannya itu pengelola monitoring dan evaluasi. Di sini jabatan ini nggak ada nih, kosong nih, nggak ada PNS yang menduduki jabatan tersebut, maka di sini dibuat 0. Di kebutuhan pegawainya berdasarkan ABK 1, maka langsung di kebutuhannya 2022 berarti butuh seorang PNS yang menduduki jabatan pengelola monitoring dan evaluasi, karena kosong. Jadi Bapak Ibu tinggal isi terus di sini. Ya, 2022 berarti butuh pegawai untuk mengisi jabatan tersebut. Berapa? Satu orang misalkan, buat satu. Oh katakanlah gini, ini untuk proses keuangannya monitoringnya kayaknya nggak cukup nih satu orang pegawainya, buat dua, nggak apa-apa itu, buat dua. Dan dikasih pemerintahan begitu juga ya. Kemudian di sini ini kan ada nih 34 jumlah pegawai saat ini, 50 jumlah pegawai berdasarkan yang dibutuhkan sesuai dengan ABK-nya. Maka di sini 50 kurang 34 menjadi 16. Maka di kolom 2022 ini 23 24 ini dibuat 16 berdasarkan kurang ini ya. Kurang 50 kurang 34 langsung diisi di kolomnya. Nah, isi terus teman-teman. Berapa nih? 16 ya.
16 juga, 16 juga, 16 juga, 16 juga. Oke. Nah, di sini. Kalau di jumlah pensiun udah rekan-rekan udah tahu lah berapa pensiun, berapa diisi kan gitu. Oke, di bawahnya itu ada keterangan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ABK, kolom 5 ada budgetingnya berdasarkan ada nih kolom. Ya, untuk di paling bawah nih ada nama pejabat untuk ditandatangani ya. Cuman oke, selesai. Nanti setelah ini selesai semua langsung dikirim ke BKSDM kabupaten kota setempat untuk diverifikasi kembali. Kemudian orang itu langsung mengupload ataupun mengentry di aplikasi baik aplikasi BKN, kemudian aplikasi Kemenpan tentang data budgeting ini. Oke, sekian teman-teman video tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Ada kurang-kurangnya dimasukkan di kolom komentar, masukkan saran segala macam, nggak apa-apa. Karena ini sekian video dari saya, tolong di subscribe teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.